Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Sebagian baris lagu dari sang pelantun Melayu Victor Huta Barat yang hits di zamannya. Sebuah lagu yang menggambarkan kehidupan rohani orang muda yang penuh dengan sukacita, dan seharusnya memang begitu. Berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi sekarang, kehidupan rohani semakin menyimpang. Alhasil yang tersisa hanyalah kegelisahan dan kekhawatiran. Dari gelisah tidak bisa tiktokan, sampai khawatir andai kata hidup ini berakhir dengan kesendirian atau tak punya masa depan. Sampai-sampai keberadaan Tuhan pun dipertanyakan. Inikah yang disebut krisis iman? Jika hari ini Anda diberikan sebuah anugerah, sebuah hadiah, sebuah kesempatan yang tak diberikan kepada orang lain, apa yang akan Anda lakukan? Maukah Anda membaginya atau hanya mengacukannya? Saya punya sebuah cerita tentang seorang anak muda bernama Samuel. Samuel adalah anak yatim piatu yang sejak kecil tinggal dengan keluarga Grace. Sementara Grace adalah putri dari keluarga terpandang di kotanya. Keduanya sudah bersahabat sejak kecil. Untuk membalas kebaikan keluarga Grace, Samuel mengabdikan dirinya dengan bekerja di rumah megah keluarga tersebut. Sekalipun dipisahkan oleh status sosial yang berbeda, persahabatan mereka sangat tulus. Suka duka mereka jalani bersama hingga akhirnya Samuel menyadari bahwa perasaannya terhadap Grace telah berubah. Dia menganggap Grace bukan lagi sekedar sahabat biasa, melainkan lebih dari itu. Dan Samuel juga yakin bahwa Grace pun memiliki perasaan yang sama. Suatu pagi, saat sedang membersihkan taman bunga, mata Samuel tiba-tiba tertuju pada satu bunga yang sedang bermekaran indah. Samuel sangat heran melihat bunga itu. Taman itu bukanlah tempat yang baru baginya, tapi ini pertama kali dia melihat keberadaan bunga tersebut. Diliputi rasa penasaran, ia pun mendekati bunga itu dan berniat untuk memetiknya. Begitu indahnya sehingga membuat Samuel ingin menghadiahkan bunga tersebut untuk Grace. Dan menurutnya, inilah waktu yang tepat untuk menyatakan perasaannya terhadap Grace. Hai anak muda, apa yang akan kau lakukan setelah memetikku? Aku akan membawamu pada orang yang sangat kucintai. Wow, kau bunga yang sangat indah. Dia pasti akan sangat senang. Tapi, apakah kau juga akan senang? Karena sekalipun kau memetikku, aku akan terus mekar dan tidak akan pernah layu, asalkan kau tetap bersukacita dan bersemangat, tidak marah, tidak kecewa, dan mampu menguasai dirimu. Dan kau harus pastikan bahwa kau akan menghadiahkanku pada cinta sejatimu. Namun jika tidak, perlahan-lahan aku akan layu, dan satu persatu kelopakku akan jatuh sampai akhirnya aku mati. Jangan khawatir, kamu takkan mati. Tidak sabar ingin segera menghadiahkan bunga itu pada Grace, Samuel semakin mempercepat langkah kakinya. Dan semakin Samuel bersemangat, semakin indah bunga yang dibawanya itu.
Namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia melihat pemandangan di depan matanya. Grace ada di situ dan dia tidak sendirian. Dia sedang bersama dengan pria lain, berpakaian rapi, tampak begitu rupawan, berbeda dengan dirinya. Dari senyum dan tatapan mereka berdua sudah bisa dipastikan ada sesuatu yang spesial antara Grace dan pria itu. Begitu melihat mereka saling berpegangan tangan, Samuel sudah bisa memastikan bahwa mereka berdua tidak hanya sekedar teman biasa. Samuel tidak bisa lagi melanjutkan langkahnya menuju ke tempat Grace. Hatinya terlampau terkejut, sekaligus sakit. Langkah kaki menuntunnya pada sebuah gedung kecil yang letaknya tidak jauh dari rumah Grace. Terlihat tanda salib di atas gedung itu. Ya, sebuah gereja kecil. Sakit hati, kenyataan pahit yang tidak sesuai harapan membuatnya tidak lagi memperdulikan sekitarannya. Hingga Makanya hati-hati kalau jalan. Samuel, Frater, apakah kamu baik-baik saja? tidak apa-apa, Frat. Terus, apa yang ada di genggamanmu itu? Oh, ini. Oh, astaga, apa yang aku lakukan? Oh, Frater. melihat tingkah Samuel, sang frater mencoba menenangkannya dan mencari tahu masalahnya. Samuel pun akhirnya menceritakan semuanya. Tentang Grace, tentang bunga, dan betapa hatinya tersakiti. Begitulah, Frat. Samuel, dengar. Jika kamu memiliki perasaan terhadap orang lain, itu tidak apa-apa. Dan juga, jika kamu ingin menjadikan dia pacarmu, itu bukan dosa. Yang menjadi dosa itu adalah jika kamu menyukai istri orang lain, apalagi dengan suami orang lain. Frater ini ada-ada saja. Nah, masalahnya begini, Samuel. Tidak semua yang ada di dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, contohnya saat ini, perasaanmu, asumsimu tentang Grace, perasaan Grace, bagaimana tentang dia, semuanya itu keliru. Dengar, Samuel, sebaiknya kamu harus berdamai dengan suasana dan menerima hal itu. Maksud Frater, saya menyerah saja begitu. Tidak semudah itu, Frat. Frater lupa ya, sebelum janur kuning belum melengkung, semuanya masih mungkin. Dan Grace masih mungkin menjadi pacar saya. Saya tahu semuanya tentang Grace, apa yang dia sukai dan tidak dia sukai. Samuel, dengar. Kamu ini kan masih muda. Sebagai seorang Kristen, sebaiknya kamu tahu tugas dan tanggung jawabmu sebagai orang Kristen. Dengar. Tugas dan tanggung jawabmu adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang berkenan kepadanya. Berkaryalah, melayanilah, lakukanlah yang terbaik, apapun itu, agar tubuh dan jiwamu itu suci. Dengar, Samuel, tidak ada di dunia ini yang dapat kita lakukan tanpa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak hal dapat kita lakukan, baik itu kamu mau melakukan olahraga, ataupun bekerja, atau makan, minum, terserah. Tetapi dengar dan ingat bahwa
semuanya itu harus berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dengar Samuel, banyak hal yang dapat kita lakukan. Jika kamu sakit hati, terus merasa kecewa, lihat apa yang terjadi saat ini. Kamu hampir celaka, dan kamu membuat bunga yang indah ini, yang mekar ini menjadi layu seperti ini. Iya, Frat. Aku menyesal. Jadi begini, Samuel. Dengar. Tidak ada yang menghalangimu atau melarangmu untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kamu lakukan. Tetapi ingat, fokuslah terhadap aktivitas yang berkenan kepada Tuhan, agar apa yang kamu lakukan, pelayananmu itu berkenan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Santo Paulus. Jadi ingat Samuel, bahwa meskipun kita melakukan segala sesuatu, tetapi Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jika kamu dengan Grace itu berjodoh, pasti kalian akan bersama. Tetapi jika tidak, ingatlah bahwa Tuhan selalu akan menyertaimu, akan menyediakanmu sesuatu yang terbaik untuk dirimu. Jadi, pada kesempatan ini Samuel, sebaiknya kamu mengambil waktu. Kamu mendekatkan diri dengan Tuhan secara lebih intens, lebih mendalam. Aku akan pergi meninggalkan kamu di sini. Berdoalah dan berbicaralah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku sibuk memikirkan perasaan diriku sendiri, sampai melupakan tugas utamaku sebagai orang Kristen, memusatkan perhatianku padamu, agar tubuh dan jiwaku kudus. Ampunilah aku, karena telah menyepelekan kuasamu dalam merancang kehidupanku, membuatku jadi terburu-buru untuk segera memenuhi keinginanku sampai hampir mencelakakan diri sendiri karena tidak mampu menguasai perasaan kecewaku. Tolong berkatilah masa mudaku, agar apapun yang kulakukan, semuanya kulakukan demi kemuliaan-Mu. Amin. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi Terima kasih sudah membuatku mekar kembali. Kau lihat, aku yang hanya setangkai bunga saja mampu Tuhan pulihkan, apalagi dirimu yang tercipta menurut rupanya. Ya Tuhan, ku persembahkan bunga ini untukmu. yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tuhan itu sungguh baik. Setiap perintah dan rancangannya selalu baik bagi kita. Beberapa hari lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Marilah kita mulai menyiapkan diri kita, mulai membenahi kehidupan rohani kita, dan berdoa
Semoga kita selalu diingatkan pada tujuan utama kita sebagai orang Katolik, sebagai orang muda Katolik, memusatkan diri pada Tuhan, melayaninya, berkarya dalam Dia, dan untuk kemuliaannya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semoga demikian.